Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Teknisi Pantura. Nah, kali ini saya bikin video yaitu restorasi handphone Redmi 3S ya. Nah, ini HP-nya udah ada di depan mata dan kita nanti akan eksekusi HP ini. Sebelum menonton video lebih jauh, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya saya. Nah, kali ini saya udah ada HP Redmi 3S dan mari kita bongkar HP Redmi 3S nya. Nggak usah lama-lama, kita copot backdoornya seperti ini. Nah, bukanya ke kiri ya. Nah, setelah itu kita bongkar baut-bautnya dan saya akan percepat 3 kali ya guys. Nah, di sini sudah saya copot baterainya. Ternyata baterainya sudah pernah diservis. Mungkin pernah ganti adaptornya ya. Konektor soket baterainya. Nah, setelah itu kita bongkar lagi mesinnya. Nah, untuk Redmi 3S ini cukup mudah kawan-kawan. Nah, setelah sudah tercopot, kita nanti ganti ini ya, tulangan sama LCD dan backdoornya juga. Nah, ini penampakannya ya. Mungkin HP ini pernah terlindas truk atau mobil ya, nggak tahu juga saya. Soalnya hancur lebur seperti ini. Nah, ini mesinnya. Nah, mesinnya ya. Nah, kebetulan waktu aku beli LCD-nya dan sudah saya coba di mesin ini dan tested nyala ya. Berarti 100% insya Allah mesinnya baik-baik saja. Nah, tinggal kita ganti LCD. Nah, ini ya. Lalu kita siapkan juga untuk baterainya. Saya beli yang double power ya. Mereknya terserah, yang penting double power. Nah, ini ya. Nah, untuk komponen-komponen yang tersisa di tulangan yang lama kita singkirkan semua. Kita ambil bagian-bagian komponen yang nempel ya di tulangan. Nah, seperti ini speakernya. Nah, speakernya sepertinya masih mulus. Nah, kita simpan. Selanjutnya yaitu bagian vibrator atau getar ya kawan-kawan. Nah, ini wah, ini parah ya. Sampai melengkung seperti itu ya kawan. Nah, di sini sudah saya siapkan juga untuk tulangan Redmi 3S. Nah, ini ya. Masih baru dan masih ada plastiknya ini. Nah, untuk buat bawahnya juga kita ambil untuk dipindahkan ke tulangan yang baru ya. Nah, ini vibratornya kita simpan dulu.
untuk tahap selanjutnya kita bongkar bautnya dan kita percepat 3 kali ya kawan-kawan. Nah, setelah sudah tercopot, di sini saya melihat buzzernya atau speaker musik. Di sini udah seperti ini, udah rusak ya. Nah, kita buang saja. Lalu nanti ganti yang baru ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita simpan dulu ya. Untuk botnya juga kita pindah ya. Nah, seperti ini botnya, bot cas masih bagus juga. Nah, tinggal yang ininya kita pasangkan semua komponennya ke tulangan yang baru ya. Ini saya percepat 2 kali 5. Oh maaf, 2,5 ya. Nah, kita kasih lem untuk vibratornya atau getar di sini. Lalu kita kletek saja, apa namanya itu, kita cabut lah. Nah, seperti ini. Lalu kita tempelkan botnya seperti ini. Harus lurus ya, sesuai dengan lemnya ini. Kalau sudah kita pasang konektor penutup konektor ya, penutup bot. Nah, di sini sudah saya pasangkan buzzer yang baru atau speaker yang barunya. Kalau sudah kita pasang, nah seperti ini. Nah, saya percepat 3 kali. Nah, untuk backdoornya juga nanti kita sudah siapkan yang baru. Pokoknya ini baru semua ya, kecuali mesin ya, sama komponen-komponen mesin ya. Nah, ini ada tombolnya, tombol power dan tombol volume ya. Nah, agak susah ya. Nah, udah. Nah, ini bagian sensor. Nah, kita pindah saja sensornya. Caranya nyopot mudah, cukup didorong seperti ini. Nah, didorong lagi. Nah, sampai keluar seperti ini. Dan jangan dicabut dulu, karena di bagian sini ada IC-nya. Kita congkel perlahan. Kalau kita langsung cabut, pasti nanti akan putus ya. Nah, setelah sudah, kita ambil bagian-bagian yang penting, lalu kita bersihkan dulu sensornya ya, untuk kita pasangkan ke backdoor yang baru. Kita kasih lem saja. Nah, seperti ini sudah ya. Di sini sudah ada lemnya. Nah, tinggal kita kasih sedikit-sedikit saja tambahan lem. Nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya saja. Nah, setelah itu, setelah sudah, ini kita ambil
di sini ada lampu ya. Lampunya kita tutup, jalur lampunya sama isolasi kertas saja. Ini mesin dan LCD-nya sudah saya coba sebelumnya. Jadi saya tinggal pasangkan, tinggal rakit ya. Nah, seperti ini. Wow, keren. Sudah seperti tampak seperti baru ya. Nah, baru tulangan dan LCD sudah tampak seperti baru. Nah, kita lanjutkan pemasangan lainnya. Nah, ini ya, kita kasih lem. Lalu kita pasangkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nggak usah ditekuk, cukup dibengkokkan dikit saja. Next, kita pasangkan mesinnya seperti ini. Kita konekkan baut bawah sama anten ya. Nah, yang bawah itu. Jangan lupa untuk membersihkan bagian kamera. Nah, untuk pembersihan kamera cukup gini. Set. Nah, seperti ini saja. Nggak usah dikasih cairan apapun. Nah, sama yang kamera belakang. Nah, cukup gitu doang karena kita hanya bersihkan sisa-sisa debu ya. Nah, kalau sudah, kita pasangkan ke tulangan ya ini ya. Usahakan presisi semua. Nah, ini untuk touchscreen-nya ya, kita pasang. Lalu di bagian sini ada LCD. Kita pasangkan juga ya. Dan yang terakhir, kita pasangkan baterai. Jangan lupa diambil dulu penutup lemnya ini ya. Susah ya. Nah, udah. Nah, pasangkan yang pas antara kanan dan kirinya. Nah, kalau sudah, kita tempelkan soketnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, untuk bagian tombol on off kita kasih lem sedikit. Nah, udah, itu saja. Cukup. Nah, seperti ini. Lalu kita pasangkan tutup mesin ya. Dan baut-bautnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya kawan-kawan.
Nah, kita pasangkan semua baut-bautnya ya. Dan kita colokkan soket apa itu? Sensor ya, sidik jari. Kita kasih solasi. Nah, seperti ini. Biar nempel di on off ya. Tinggal kita pasangkan tulangan. Nah, seperti ini. Usahakan presisi semua. Kalau nggak bisa dipasang, kalau kalian beli backdoor dan nggak bisa dipasang, nah, itu ada caranya tersendiri. Nah, lain kali saya bagikan trik untuk pemasangan backdoor ini. Nah, ini sudah selesai ya kawan-kawan. HP-nya sudah selesai direstorasi. Nah, seperti ini. Nah, sudah hidup dan HP sudah tampak seperti baru lagi ya. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya kawan-kawan. Nah, seperti ini kira-kira. Kita coba-coba dulu. Nah, touchscreen-nya aman sentosa. Nah, ya, normal semua ya. Nah, seperti ini. Kita coba semuanya normal. Untuk pemiliknya ini mengutamakan kontak-kontak yang tertera di handphone ya. Nah, ini kontaknya masih aman ya. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jika ada salah-salah kata atau perkataan yang kurang baik, mohon maaf ya. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya kawan-kawan. Nah, jangan lupa komen-komen di bawah untuk request HP-HP ya lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.